Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini untuk menjadi peserta ya di agenda tugas terakhir saya, yaitu berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat. Sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita langsung ya. Untuk pembuka, saya akan mengadakan ice breaking. Saya akan bagi pulpen satu-satu. Wadah pulpennya. Satu pasangan, satu pulpen. Nah, sekarang ice breaking ya. Saya minta Bapak Ibu guru untuk mengangkat pulpen itu menggunakan jari kelingking. Ya, kelingking masing-masing pasangan. Diangkat, ya, dijepit, kemudian diangkat setinggi-tingginya. Berpasang-pasangan, Bunda. Ya. Di bawah dulu. Di bawah. Nah, gimana dijepit supaya naik? Angkat setinggi-tingginya. Angkat setinggi-tingginya pakai kelingking. Setinggi-tingginya. Oke, silahkan diturunkan. Siapa yang paling tinggi? Saya. Oke. Menggunakan jari kelingking. Masing-masing pasangan untuk mengangkat pulpen. Kenapa bisa diangkat? Dijepit, kerjasama, kolaborasi sesuai dengan judul yang akan kita angkat. Ya, jadi apapun masalahnya, kalau kita kerjasama, insya Allah masalah akan cepat selesai atau bisa ditangani. Ya, sendiri juga bisa, tetapi lebih rinci lagi kolaborasinya adalah antar jari. Tetap itu mainnya adalah kolaborasi. Oke, itu dulu. Baru kita lanjut. Ya, ini materinya Bapak Ibu Guru. Yang kemarin saya dapatkan adalah satu, ya sudah kita bahas. Kenali potensi yang pertama, kemudian yang kedua kelola emosi, kemudian yang ketiga tumbuhkan resiliensi, kemudian yang keempat jaga konsistensi, kemudian yang kelima menjalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang terakhir yang ketujuh adalah menata situasi. Dan yang akan kita bahas di sini adalah jurus yang keenam, yaitu bangun kolaborasi. Oke, langsung kita ke aksi. Bukan ke aksi, aktivitas. Oke, sekarang saya minta ya kita buat bermain peran. Satu orang sebagai guru, satu orang sebagai orang tua. Boleh satu orang sebagai wali kelas, satu orang sebagai orang tua wali. Boleh juga guru BK, Bunda, dengan orang tua wali. Kemudian guru wali juga dengan orang tua wali. Mana-mana dipilih. Kemudian, nah ini dia perintahnya. Pilih salah satu kasus ringan sampai dengan menengah. Nah, yang sering kita hadapi di kelas.
Pilih salah satu kasus ringan sampai dengan menengah yang sedang Anda hadapi dengan murid. Nah, ini ada contoh kasusnya yang bisa Bapak Ibu pilih salah satunya. Murid kurang motivasi belajar yang berdampak pada nilai turun. Kemudian murid sering mengantuk di kelas. Ini guru mata pelajaran yang sering dapat ya. Kemudian murid sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, murid sering terlibat konflik kecil dengan teman. Kemudian yang terakhir, murid tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, jadi masing-masing kelompok nanti memilih salah satu masalahnya. Kemudian dibahas dengan orang tua. Kalau guru bahas dengan orang tua, wali murid, wali kelas juga sama. Oke. Yang kedua, kemudian atur komunikasi pendek 10-15 menit. Ya, dengan orang tua wali murid, wali kelas atau guru mata pelajaran dari kasus yang dipilih. Bisa melalui telepon, pesan suara atau pertemuan langsung secara singkat. Nah, jadi saya minta nanti ada juga yang seolah-olah, karena kalau melalui telepon orang tuanya tidak bisa dihubungi, ya, tidak ada di rumah karena sibuk kerja, hanya bisa dihubungi via telepon. Bisa juga nanti Bapak Ibu menggunakan telepon ya dengan pasangannya, membahas perihal masalah tadi antara guru dan wali murid. Dalam komunikasi tersebut lakukan pendekatan kolaboratif. Nah, ini nanti kerangkanya. Pastikan guru BK atau guru kelas telah memiliki data hasil pengamatan perilaku murid yang sesuai. Nah, ini dia. Ya, kita sudah punya data hasil pengamatan itu adalah yang 5 poin ini. Nah, itu dipilih salah satunya. Kemudian yang kedua, gunakan nada yang bersahabat. Ya, antara guru dan wali murid. Gunakan nada yang bersahabat, bukan menyalahkan. Misalnya saya mengamati bahwa ini anaknya Bapak Ibu, kemudian Ibu juga tidak perhatian. Nah, jangan sampai ada bahasa yang menyalahkan. Kemudian yang ketiga adalah ajak orang tua atau pihak yang terkait mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, akhiri dengan kesepakatan kecil dan tindak lanjut. Contohnya, oke, Bapak Ibu, saya akan coba ini di sekolah, kemudian Bapak sebagai wali murid bisa coba juga di rumah. Bisa paham, Bapak Ibu? Ini kerangkanya. Ya, datanya sudah ada yang nomor poin 1, kemudian gunakan nada yang bersahabat, kemudian ajak orang tua untuk mencari solusi bersama. Kemudian akhiri dengan kesepakatan kecil. Silahkan dipilih salah satu masalahnya, kemudian nanti kita akan presentasikan. Ya, 10-15 menit. Dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.
sehat bersama guru yang hebat penuh cinta. Aktivitas tadi kita adalah diskusi atau kolaborasi, kemudian sekarang kita refleksi tentang kolaborasi yang tadi kita lakukan, yang tadi Bapak Ibu lakukan. Oke, bisa dicatat juga Bapak Ibu. Yang pertama refleksinya apa tantangan pribadi Bapak Ibu saat berkolaborasi tadi. Silahkan bisa ditulis di sebelah kertas untuk dipresentasikan. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu lebih cenderung bekerja sendiri atau lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama? Mana lebih nyaman? Apakah dengan kolaborasi merepotkan sehingga pilih bekerja sendiri? Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan ruang kolaboratif yang sehat untuk murid yang bermasalah tadi. Kalau guru mata pelajaran mungkin dari sekian banyak yang bermasalah dikelompokkan, kemudian dibimbing secara khusus, itu juga ruang kolaboratif. Atau dibawa ke ruang BK, ruangannya lebih luas, ada kursi yang empuk di situ, jadi bisa menciptakan ruang kolaboratif yang nyaman dan sehat untuk murid. Bukannya dibawa ke kamar kecil, bersihkan jeding. Oke, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Ada 7 kelompok. Nah, untuk efisiensi waktu mungkin ada 2 atau 3 kelompok ya yang mewakili untuk presentasi ke depan. Oke, Bapak Ibu, bagaimana tadi diskusinya? Ada orang tua yang ngeyel? Tidak ada. Semua orang tua baik-baik. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sebabnya selama ini SMA 1 Lingsa tidak pernah ada masalah yang serius antara pihak sekolah dengan orang tua karena komunikasinya bagus. Ya, baik. Kalau begitu, mari kita refleksikan Bapak Ibu. Siapa yang maju terlebih dahulu? Kesannya tadi saat kolaborasi, bagaimana hubungan kolaborasinya? Ada perbincangan menarikkah? Kerjasamanya seperti apa? Mari Bunda. Sekolah aman dan nyaman. Oke, yang pertama Bunda ya. Bunda. Saya selama berkomunikasi sama orang tua anak ya baik-baik saja dan tidak ada tantangan sama sekali karena kami berdua terbuka tentang anak kita ya yang sedang mengalami masalah sering tidur di dalam kelas. Nah, saya juga kerjasama sama orang tua agar orang tua di rumah juga mengingatkan, membuatkan jadwal tidur lebih cepat ya. Dan di sekolah juga saya selalu membuat jadwal untuk anak-anak ini supaya tidur lebih cepat. Seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ya. Itu kalau dibiasakan itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, anak itu akan tercapai semua cita-citanya. Ya. Jadinya tidak ada kendala sama sekali ya. Sama kerjasama. Ya, salam. Apa lebih cenderung bekerja tim atau sendiri-sendiri? Tim itu lebih baik ya, Pak ya. Oke. Ya. Lebih kita terbuka untuk anak-anak kita. Terus yang ketiga ini, bagaimana Bunda menciptakan ruang kolaboratif yang sehat untuk? Ya, kita menciptakan ruangan yang sehat, yang bagus itu tidak ada berantakan, tidak ada apa. Terus
sama orang tua itu kita harus menerima orang tua itu dengan empati, dengan terbuka, ya, Ya. supaya sehat, Oh, nyaman dan ya sehat. oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tepuk tangan siang. buat Bunda Mega. Nah. Lanjut yang kedua. Siapa yang mau maju silahkan. Jawaban simpel saja Pak Guru sesuai hasil kolaborasi tadi. Ini. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jadi setelah tadi melalui diskusi mengenai apa tantangan pribadi saat saya saat berkolaborasi, baik meminta maupun memberi bantuan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua siswa, ya. Jadi sejauh ini dari hasil diskusi kami, tantangan yang kami hadapi itu adalah dari segi waktu. Bagaimana memadankan, menyepakati waktu, ya. Karena kadang dari orang tua siswa sendiri itu terkendala dengan banyaknya kegiatan ataupun bahkan ada beberapa siswa itu orang tuanya broken home lah istilahnya itu, ya. Jadi saling tumpang tindih, saling istilahnya menyalahkan, ya, saling menyalahkan satu sama lain siapa yang harus pergi ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Terutama beberapa permasalahan yang sering dihadapi adalah ketika banyaknya siswa itu keluar kelas ketika jam pelajaran. Itu yang kami bahasakan ke orang tua siswa agar bagaimana ketika di rumah itu mohon bantuannya untuk lebih melakukan pendekatan lagi gitu ya secara personal, ya, agar lebih menghargai gurunya yang ada di kelas. Kemudian untuk berikutnya, apakah saya cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama, ya? Oke, jadi untuk pertanyaan ini jelas, ya. Apapun itu jika kita lakukan secara bersama-sama akan memudahkan segala kegiatan gitu, apalagi untuk menemukan sebuah solusi. Oke, Pastinya lebih nyaman untuk bekerja sama satu sama lain. Kemudian berikutnya, bagaimana saya bisa menciptakan ruang kolaboratif yang sehat untuk murid saya. Jadi untuk kondisi ini ada dua, ya, yang hasil diskusi kami. Yang paling utama itu adalah dari segi satu, nyaman sarananya dulu, ya, entah itu kondisi ruangannya, ya, AC-nya, kemudian tata letak meja ataupun sofanya, gitu ya, kenyamanan dari segi sarana. Kemudian dari segi komunikasi dari pihak guru itu sendiri, ya, bagaimana menggunakan kata-kata yang lebih edukatif dan tidak menjudgment, ya, tidak merendahkan ataupun tidak menyalahkan, tapi menggunakan kata-kata yang memberi solusi, memberikan kenyamanan bagi mental siswa maupun bagi orang tua itu sendiri. Yap, demikian dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Zul, luar biasa. Sudah pengalaman. Ya, lanjut yang ketiga, mungkin ada yang mau maju? Bu Ana? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini setelah saya berkomunikasi dengan orang tua, ya, jadi apa tantangan pribadi saya saat berkolaborasi baik meminta maupun memberi bantuan, ya. Jadi di sini untuk ada sedikit masalah, kadang ada orang tua itu kadang dia tidak menyempatkan waktunya untuk ke sekolah, entah itu bekerja mungkin. Kemudian yang kedua, ada orang tua dari siswa itu
bekerja ke luar negeri. Akhirnya dia sama neneknya, dan neneknya itu sudah tua, jadi tidak ada yang datang ke sekolah. Yang kedua, apa saja yang cenderung lebih nyaman bekerja, yang saya jadi ini lebih Kerja tim. bekerja tim. Jadi itu memudahkan ya kita sebagai guru BK dan orang tua. Bagaimana saya bisa menciptakan ruang kolaboratif yang sehat dan untuk murid saya. Jadi saya memberikan kenyamanan terhadap siswa yang bermasalah, kemudian memberikan rasa nyaman kepada siswa dan bisa memberikan dia sedikit lebih terbuka gitu, agar kita bisa lebih berkomunikasi dengan baik. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Lanjut, ada deh mahasiswa? Ada yang mau coba maju? Oke, Bapak Ibu Guru. Luar biasa dari hasil kolaborasinya ya. Dan ada beberapa simpulan yang kita dapatkan tadi mengenai tantangan pribadi saat kita berkolaborasi. Tapi apapun tantangannya harus kita lakukan supaya permasalahan peserta didik segera tertangani, Bapak Ibu Guru. Kemudian memang betul ya, kesepakatan bersama tadi kita simpulkan bahwa bekerja sendiri itu lebih sulit ya, lebih lama daripada kita bekerja sama. Jadi tetap mengacu pada kolaborasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama masalah murid. Kolaborasinya bisa dengan wali kelas, orang tua, guru BK, dan yang lainnya, pihak-pihak yang terkait. Kemudian bagaimana bisa menciptakan ruang kolaboratif? Ya, kita punya kreativitas masing-masing ya, supaya jangan sampai ada masalah siswa kemudian kita buatkan tambah lagi masalahnya dengan marah dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali solusi yang sudah dipaparkan. Oke, langsung kita melaju ke konsep atau materi kolaborasi. Mengapa kolaborasi itu penting? Nah, jadi saya bantu jelaskan Bapak Ibu ya. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistemik. Ya, sistemik itu perubahan segera mungkin ya, yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian kesempatan antar murid. Nah, jadi yang pintar dengan yang kurang pintar bisa juga dikelompokkan, kemudian diberikan pembinaan secara khusus. Kemudian melalui kolaborasi yang efektif, guru BK dan atau guru mata pelajaran bisa mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Oke, esensi dari kolaborasi atau manfaat dari kolaborasi. Yang pertama adalah membantu murid menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan holistik. Nah, jadi dengan suasana yang aman, nyaman yang kita ciptakan bisa membantu murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kolaborasi kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pihak. Ya, contoh jika seorang murid mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah emosional, kolaborasi antara guru kelas dan guru BK akan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dari kedua sisi, akademik dan emosionalnya, akademik dari guru, emosional dari guru BK-nya dengan pendekatan yang terintegritas.
Oke, kemudian yang kedua, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Kolaborasi yang melibatkan orang tua dan masyarakat meningkatkan peran serta mereka dalam pendidikan murid. Orang tua tidak hanya menjadi pendukung di rumah, tapi juga berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah, seperti pertemuan dengan guru atau mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Nah, komunitas juga dapat memberikan sumber daya tambahan atau pulang untuk murid, seperti program monitoring atau magang yang akan memperkaya pengalaman belajar murid. Ya, kalau monitoring atau magang ini adanya di SMK, Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi kolaborasi dengan orang tua sangat sangat perlu dan sangat kita butuhkan untuk perubahan masalah siswa. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Nah, ini dia. Kolaborasi memungkinkan penyediaan dukungan yang lebih banyak untuk murid yang membutuhkan, baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik, dengan melibatkan lebih banyak pihak, terutama orang tua dan masyarakat. Murid dapat menerima dukungan yang lebih beragam dan menyeluruh. Sebagai contoh, jika seorang murid mengalami masalah perilaku menyimpang, dukungan dari guru bimbingan dan konseling, orang tua dan masyarakat dapat membantu menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan dukungan jangka panjang untuk perkembangan murid. Identifikasi dan level masalah. Ini kerangka MTSS. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang bisa baca, Mas Guru? Oke, ada namanya tier 1, ada namanya tier 2 dan tier 3. Ini adalah klasifikasi Bapak Ibu ya. Artinya tier 1 ini adalah masalah ringan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita selesaikan sendiri, kita dengan siswa. Kemudian tier 2 ini adalah masalah menengah yang bisa kita selesaikan antara guru dengan orang tua. Nah, kalau tier 3 ini adalah klasifikasi masalah yang berat, yang kalau penanganannya ini bisa ke arah referral atau tindak lanjut, diserahkan ke pihak yang lebih berwenang. Oke. Ini ya poin-poinnya. Kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Ya, materinya ada di sini. Indikator perlunya kolaborasi. Oke, indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Yang menyebabkan kita kolaborasi Bapak Ibu ya, kalau masalah ringan masih lah kita ingatkan siswa jangan sampai begini. Tapi kalau sudah berulang, barulah kita adakan kolaborasi. Oke, indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Masalahnya berulang atau kronis. Kemudian yang kedua, masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid yang lain. Kemudian kebutuhan intervensi lintas konteks. Dan ada juga faktor yang berisiko tinggi. Oke Bapak Ibu Guru, minta tolong keluarkan satu lembar kertas. Yang ada kertas, yang lain juga bisa menggunakan handphone. Kita ke pemberian tugas terakhir. Kemudian nanti dipresentasikan ya, sama seperti tadi 2 atau 3 orang ke depan. Ini adalah materi terakhir sebelum kita simpulkan. Oke. Yang sering terjadi, tulis kasus yang sering terjadi yang Bapak Ibu alami setiap hari bersama siswa. Kemudian penanganannya seperti apa? Kemudian kalau butuh kolaborasinya dengan siapa? Dan ingin hasilnya seperti apa? Oke, pilih salah satu kasus yang sering Bapak Ibu alami bersama siswa. Untuk masalah ringannya, yang pertama, ketidakteraturan perilaku seperti sering mengganggu temannya di kelas. Kemudian
kurang terampil dalam bersosialisasi di sekolah. Ini masalah ringan. Kemudian siswa itu sering terlambat atau tidak masuk ya, sering alfa atau sering terlambat. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi kebutuhan akan setelah misalkan dari kelas 10 mau ke kelas 11 mau ngambil IPA, IPS, sekarang kan ada A1, A2, B1, B2 dan seterusnya. Silahkan bisa pilih salah satu kasusnya, kemudian apakah perlu kolaborasinya dengan siapa, kemudian masalahnya, supaya masalahnya bagaimana itu. Kemudian untuk yang pilihan kasus 2 yang menengah adalah murid yang tidak merespon tadi ya, yang tidak merespon tier 1 tadi atau perilaku yang berulang. Tidak masuk sekali kan tidak apa-apa, tapi kalau dia terus berulang maka akan menjadi kasus menengah ya kalau ketidakhadiran. Kemudian kasus yang menengah, perilaku mengganggu yang berulang. Nah, sering mengganggu temannya, sekali dikasih nasihat, iya pak, tapi besok lagi mengganggu. Nah, apakah bisa Bapak Ibu selesaikan sendiri atau berkolaborasi? Kolaborasinya apakah langsung dengan wali kelasnya, ke guru BK-nya, atau langsung membangun komunikasi dengan orang tuanya? Kemudian yang ketiga, prestasi akademiknya menurun. Nah, baik guru mata pelajaran ini kolaborasinya dengan siapa? Kemudian kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi. Nah, kalau Bapak Ibu ada siswanya yang seperti ini, kesulitan berinteraksi atau bersosialisasi, nah apakah bisa dengan memanggilnya, kemudian kita berikan nasihat, saran dan sebagainya, atau memakai kolaborasi? Bapak Ibu guru BK minta tolong ini, atau orang tua kita panggil, atau kita bangun komunikasi bagaimana latar belakang anaknya di rumah, sehingga di sekolah sulit sekali berinteraksi. Kemudian yang terakhir, tidak mampu mengelola stres. Nah, ini juga kasus sedang di sekolah kita ya, stres atau konflik secara produktif. Jadi kuat emosional anaknya, tidak bisa dicandain, dikiranya serius, akhirnya bertengkar, bisa juga berkelahi. Oke, itu saja yang dipilih salah satunya Bapak Ibu guru. Permasalahan ringan dan sedang. Bisa 2, bisa 1. Pilih salah satu. Yang paling sering kita alami di sekolah bersama siswa. Saat mengajar sering mengganggu teman, apakah kita keluarkan atau nanti kita panggil, kemudian kita bangun komunikasi yang membangun. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang sering saya alami sebagai guru mata pelajaran yaitu adalah siswa sering tidak masuk tanpa keterangan atau kita sebutnya alfa. Nah, kemudian penanganan yang saya lakukan sebelum saya panggil ke BK, biasanya saya minta absensi ke wali kelas. Begitu, setelah di wali kelas mungkin dari guru mapel banyak yang mengatakan siswa ini tidak hadir atau alfanya banyak, baru kita bekerjasama dengan BK. Gitu Pak. Kemudian kolaborasi yaitu dengan memanggil orang tua wali dengan didampingi oleh BK-nya masing-masing. Solusinya adalah kita meminta kerjasama antara wali murid dengan guru, juga guru wali kelas dan BK mendampingi siswa tersebut agar kehadirannya itu dalam 1 bulan terakhir atau sampai kenaikan kelas itu tidak ada alfa atau misalnya tidak hadir, bisa orang tua menyurati ke sekolah. Begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Butin. Tepuk tangan. Biar lebih ramai. Oke, lanjut yang kedua. Mudah-mudahan ada kasus yang berbeda atau mungkin tidak ada kasus sama sekali ya. Bila Pak Jim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya tidak tadi tidak sempat mencatat apa yang permasalahan yang rincian permasalahan, tapi saya akan mencoba permasalahan yang sering saya temukan sebagai wali kelas ya. Bisa ya. Sebagai wali kelas, permasalahan yang sering saya temukan pada anak-anak adalah pertama, seringnya tidak masuk kelas tapi dia ada di sekolah ya. Kemudian untuk menanganinya, biasanya saya sebagai wali kelas langsung secara personal ke anak tersebut, mengingatkan untuk tidak mengulanginya ya, karena nanti akan berpengaruh pada nilai di rapot atau pada teman-temannya. Selanjutnya, anak tersebut yang sering saya temukan mengulangi lagi sampai 2 atau 3 kali. Nah, langkah yang saya ambil, saya menjalin kolaborasi dengan guru BK untuk memanggil anak tersebut. Kita kasih bimbingan, kita kasih arahan, kemudian supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang saya temukan, anak tersebut juga di hari berikutnya berulah lagi, mengulangi hal yang sama. Nah, kemudian saya mengambil inisiatif untuk menjalin kolaborasi yang lebih luas lagi dengan memanggil orang tua anak tersebut. Kita panggil orang tuanya, datang ke sekolah, kita kasih tahu permasalahannya. Kemudian kita bersama-sama dengan orang tua, guru BK dan saya sebagai wali kelas membuat kesepakatan dengan anak tersebut dengan perjanjian-perjanjian supaya anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama di hari-hari berikutnya. Itu yang biasa yang saya lakukan untuk menangani kasus-kasus anak yang jarang masuk ke kelas tapi ada di sekolah gitu ya. Itu aja yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak banyak sekali tadi pengetahuan, pengalaman yang dibagikan ya, sebagai pengalaman kita bersama. Dan kita lanjut ke kesimpulan. Nah, dari awal sampai akhir tadi ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita? Siap, Bunda? Bisa pakai mikrofon, Bunda? Biar lebih kencang suaranya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai guru BK di sekolah, Pak ya, kita itu terlalu banyak menghadapi masalah. Nah, teknik apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan anak-anak itu sehingga kita tidak cepat emosi, ya, tidak cepat emosi lah gitu. Apa yang harus kita lakukan, teknik-teknik apa yang harus kita lakukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda. Oke, seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi, Bunda ya. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Bunda. Oke.
kenali potensinya dulu. Ya, apakah masalahnya itu berimbas ke masalah yang lain atau tidak. Kemudian nah ini ya, kelola emosi. Sudah ya, di 7 jurus BK hebat ini bisa kita pakai. Bagaimana kelola emosi ini supaya membuat setiap menyelesaikan permasalahan selalu ditangani dengan kepala dingin, sehingga tidak ada bentrok komunikasi antara guru BK atau guru mata pelajaran dengan siswa dan orang tua. Kemudian tumbuhkan resiliensi kepada siswa, artinya bagaimana kita bisa lebih baik dari masalah yang sudah kita hadapi, artinya bagaimana kita bangkit dari permasalahan. Tumbuhkan resiliensi. Kemudian nah, dari resiliensi ini kita tumbuhkan juga konsistensi dari arahan yang sudah kita berikan, supaya kalau konsisten dia lakukan maka masalahnya akan terentaskan. Kemudian kalau masih saja, baru kita jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini antar bisa ke wakasek siswaan, bisa ke kepala sekolah, bisa juga ke luar sekolah ya. Jadi pihak-pihak terkait yang saya maksud. Yang tidak kalah penting adalah bangun kolaborasi, Bunda. Ya, kalau bangun kolaborasi antara guru, kemudian guru BK, orang tua, ada wakasek siswaan, dan pihak-pihak terkait yang lain tentang siswa. Kemudian setelah itu kita tata situasinya, ya, kita tata situasinya. Jangan sampai, terutama kita di kelas, ya, tata situasi bagaimana supaya siswa itu bisa belajar dengan nyaman, aman dan nyaman. Oke, kalau udah mata pelajaran, guru mata pelajaran ini ada ada instrumen yang bisa disebarkan untuk bisa memberikan pembelajaran ke siswa. Kenali potensi. Jadi kenali potensi ini berbagai gaya belajar anak di kelas. Nah, apa pentingnya? Supaya kita sebagai guru punya kreativitas. Kalau siswa ini gaya belajarnya visual misalkan, kalau ini gaya belajarnya linguistik, kalau ini gaya belajarnya seperti apa. Jadi dibutuhkan kreativitas kepada kita semua sebagai guru untuk memberikan cara gaya belajar yang variatif untuk siswa supaya lebih cepat menangkap pembelajaran yang disampaikan. Oke, itu simpulannya Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, kita semua. Nah, jadi di pelatihan ini saya tidak target lulus, tapi bisa mengerjakan tugas sebaik-baik mungkin. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam siang.